Hai, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang matematika minat. Kalian ini baru naik kelas 12 dan tentu saja materi yang akan kita pelajari di kelas 12 akan lebih tinggi kesulitannya dibandingkan yang di kelas 11. Tapi itu saling berkaitan. Jadi kalau kalian masih mengingat materi di kelas 11, bahkan kalau masih ingat di kelas 10, maka materi di kelas 12 tidak begitu sulit. Ya, seperti yang kalian lihat, di sini kita akan belajar tentang bab 1 yang berjudul turunan fungsi trigonometri. Nah, kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Oke, jadi dari namanya saja sudah begitu panjang, dan ini materi yang belum pernah kalian dapati di kelas 10 maupun di kelas 11. Oke, cuma kita sudah belajar di kelas 11 tentang turunan fungsi aljabar. Itu adalah materi prasyarat. Materi prasyarat berarti kalian sudah harus kuasai itu dulu untuk sebagai dasar mempelajari materi ini. Ya, tapi hanya saja hari ini, pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari adalah materi prasyarat. Ibu akan mengulang lagi materi itu, karena itu sangat penting. Kalau kalian lupa tentang materi prasyarat itu, kita akan kesulitan dalam belajar bab ini. Oke, materi prasyaratnya adalah turunan fungsi aljabar. Ibu harap kalian masih mengingatnya. Kalau kalian lupa, ya, Ibu akan ingatkan di pertemuan ini. Oke, definisinya, definisi dari turunan fungsi aljabar seperti yang kalian baca. Jika Y adalah fungsi dari X, maka dituliskan Y sama dengan Fx. Y adalah fungsi X itu artinya gini, fungsinya itu dalam variabel X, tapi namanya adalah fungsi Y. Nanti Ibu kasih contoh ya. Ini dulu. Jadi, jika Y adalah fungsi dari X, maka dituliskan Y sama dengan Fx. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, turunan fungsi Y. Jadi kan tadi fungsinya fungsi Y. Ya. Nah, fungsi Y itu, jika kita turunkan terhadap X, dinotasikan sebagai dy per dx. Ya, d itu lambang dari turunannya. Jadi dy per dx itu artinya fungsi y diturunkan terhadap x. Notasi yang lebih singkat lagi berarti biasa yang digunakan itu y aksen. Y baru ada tanda petik 1 di atas. Ya, Ibu tahu, kalian sudah tahu ini, kalian sudah belajar di kelas 11 ya. Oke, yang selanjutnya, turunan fungsi fx terhadap x dinotasikan dengan df per dx atau f aksen x. Jadi ini berkaitan dengan notasi ya. Jika yang diturunkan adalah y, maka notasinya y aksen atau dy per dx. Jika yang diturunkan adalah fx, maka turunannya itu notasinya f aksen x atau df per dx. Tergantung soalnya. Kalau soalnya kasih y, kalian pakai y aksen. Kalau soalnya ada pakai fx, kalian pakainya f aksen x. Oke, sekarang kita masuk di rumus ya. Rumus yang pertama adalah rumus dasarnya. Nah, rumus dasarnya seperti apa? Jika fx sama dengan axn, ax pangkat n, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan turunannya adalah an
X pangkat N kurang 1. Jadi A dikali N. Nah ini, Ibu ada tulis artinya dalam kotak itu. Artinya, A kalikan A dan N, lalu pangkat dari variabel X berkurang 1. Ini, kan awalnya kayak gini. Jadi, untuk mencari turunannya berarti kita kalikan. Kalian kalikan A kali N, setelah dikali lalu pangkatnya itu berkurang 1, N kurang 1. Oke, A itu apa? A ialah variabel, X adalah variabel, A adalah koefisiennya X, sementara N ialah pangkat dari variabelnya. Oke, jadi Ibu ingatkan ulang. Jika dikasih fungsi kayak begini, AX pangkat N, maka turunannya adalah A dikali N, lalu pangkatnya itu kita kurangi 1. Namanya turunan. Turunan berarti pangkatnya berkurang. Oke. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Dengan menggunakan rumus, tentukanlah turunan fungsi aljabar berikut. Oke, yang pertama. Fx sama dengan 4x pangkat 8. Fx berarti turunannya adalah f aksen x. Nah, ini kalian lihat penyelesaian yang sudah Ibu buat di sini. Fx sama dengan 4x pangkat 8. Itu artinya 4 kita kalikan 8, lalu 8 berkurang 1 menjadi 7. Ya kan, 8 kurang 1 kan rumusnya N kurang 1. Sehingga jawabannya F aksen X sama dengan 4 kali 8, X pangkat 8 kurang 1. Jadi 4 kali 8, 32, 8 kurang 1, 7, jadi 32X pangkat 7. Jadi tinggal kalian kali aja pangkat dikalikan koefisien. Lalu pangkatnya berkurang 1 karena turunan ya. Oke, yang kedua. Yang kedua itu Fx sama dengan min 5x kurang 3. Min 5x pangkat min 3. Iya. Nah, caranya kayak gimana? Kalikan. Kita kalikan min 5 dan min 3. Lalu, min 3 itu, pangkatnya itu berkurang 1. Nah, min 3 kurang 1 bukan min 2. Min 3 kurang 1 adalah min 4. Ini yang banyak mengalami jawaban yang salah di sini. Anak-anak biasa salahnya di sini. Jadi kalau 8 kurang 1, 7. Kalau min 3 kurang 1 itu min 4. Oke? Oke, jadi turunannya adalah min 5 kali min 3 itu 15. 15 terus min 3 kurangi 1, pangkatnya berkurang jadi min 4. Sehingga jawabannya adalah 15x pangkat min 4 ini. Jadi tinggal kalian kali aja koefisien kali pangkat ya, terus pangkatnya berkurang 1. Oke, kita lanjut di yang C. Nah, yang C ini dalam bentuk ini, pecahan. Kalian perhatikan ini. Fx sama dengan 2 per x pangkat 4. Nah, jika kalian temukan soal pecahan seperti ini, dengan variabel x-nya sebagai penyebut, ya, x-nya sebagai penyebut berarti x-nya di bagian bawah, maka kalian harus mengubah bentuknya terlebih dahulu. Kalau x-nya di bagian pembilang, di bagian atas, tidak perlu dirubah. Tapi kalau x-nya di bagian bawah, di bagian penyebut, kita harus rubah bentuknya. Rubah berarti ini. Pangkatnya kita ubah menjadi negatif sesuai dengan sifat perpangkatan. Oke? Bagaimana jadinya? Jadinya Fx sama dengan 2 per x pangkat 4 itu menjadi 2x pangkat min 4. Oke ya, ini sudah dipelajari dari kelas 10 dan kelas 11. Sehingga yang kita turunkan adalah 2x pangkat min 4. Gitu ya. Lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita kalikan seperti tadi.
koefisien dikalikan pangkat. Lalu pangkatnya berkurang 1. Oke, jadi ini 2 dikalikan min 4 menjadi min 8, terus min 4 kurang 1 menjadi min 5. Jadi jawabannya adalah min 8 X pangkat min 5. Oke, ini yang namanya turunan fungsi aljabar. Aljabar berarti ada variabelnya ya, X gitu. Oke, lalu nomor terakhir, nomor 4. Nomor 4 kita soalnya, soalnya kayak gini. Ini ada 4 suku, jadi kalau tadi kan 1 suku saja, kalau ini 4 suku sekaligus akan kita turunkan. Caranya kayak gimana untuk menurunkannya? Nah, di sini ada penjelasan. Kerjakan masing-masing sukunya. Ingat, turunan dari suatu koefisien adalah 0. Jadi koefisien kalau kita turunkan itu 0. Lalu yang kedua, ingat juga X pangkat 0 nilainya 1. Oke, mari kita lihat soalnya. Jadi kita turunkan per suku. Jadi yang ini dulu nih. 3X pangkat 3 berarti 3 kali 3 9. Ya kan? Terus 3 pangkatnya itu berkurang 1 jadi 2. Jadi nanti 9X pangkat 2. Nah, kayak gini. Lalu berikutnya apa? Berikutnya yang 7X pangkat 2. 7X pangkat 2 turunkannya gimana? Dikalikan 7 kali 2 kan 14. Lalu pangkatnya berkurang 1, berarti 14X pangkat 1. 14X pangkat 1. Nah, kayak gitu. Selanjutnya apa? Min 5X. Min 5X. Nah, ini hati-hati. Min 5X itu, ini kan pangkatnya 1. Berarti min 5 kali 1. Min 5. Ya kan? Ini. Min 5 kali 1. Terus pangkatnya berkurang. 1 kurang 1 jadi 0. Jadi min 5 X pangkat 0. Nah, tadi itu dibilang X pangkat 0 nilainya 1 ya. Berapapun dipangkatkan 0 pasti 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah min 5. Kayak gitu ya. Terakhir, suku yang terakhir adalah suku ini, 10. Nah, 10 ini yang namanya koefisien karena tidak ada variabel X di sampingnya. Dia hanya berdiri sendiri, 10. Nah, koefisien itu diturunkan nilainya 0 karena X-nya kan tidak ada, ya kan? Jadi turunannya 0. Ini ada penjabarannya di kelas 10, kelas 11. Sudah kalian paham itu ya? Jadi koefisien turunannya adalah 0. Sehingga setelah kita turunkan suku per suku, ternyata kita peroleh turunan hasil akhirnya adalah 9X pangkat 2 ditambah 14X pangkat 1 dikurangi 5. Oke, bagaimana jika kita mencari turunan keduanya? Ini kan sudah turunkan, kita sudah menurunkannya, ya kan? Kita akan turunkan lagi, ini kan hasil turunan pertama. Sekarang kita akan mencari turunan keduanya. Turunan kedua itu aksennya ada 2, kayak gini. Nah, berarti tinggal kita hitung kayak tadi. 9 dikalikan 2 adalah 18. Lalu, X-nya, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1 saja ya. Oke, lalu 14X pangkat 1 ini, 1 dikalikan 14 berarti 14, terus 1 kurang 1 kan 0. Oh, berarti kalau X pangkat 0 kan 1, berarti sudah nggak ada X lagi. Lalu, yang min 5 ini kan koefisien, berarti diturunkan jadi 0 ya. Nah, berarti jawabannya jawabannya ini aja. 18X tambah 14. Ini adalah turunan kedua. Nah, nanti kalau diminta turunan ketiga bagaimana, Ibu? Diturunkan lagi, Ibu cakar di sini aja ya. Turunan ketiga. Berarti
Kita turunkan dari sini, 18x pangkat 1 kita turunkan. 18x pangkat 1 berarti 18 kali 1 itu 18. Terus x pangkat 1, 1 kurang 1 kan 0, berarti udah nggak ada, x pangkat 0, 1, udah. Terus 14-nya ini diturunkan, ini kan koefisien, kalau diturunkan menjadi 0, sehingga turunan ketiga adalah 18 saja. Gini, gitu. Jadi kita bisa turunkan sampai ke 2, sampai ke 3, sampai ke 4. Oke, oh turunan keempat. Turunan keempat berarti 4 kali aksennya. 4 kali aksennya ya. Sehingga turunannya apa nih Bu? 18 diturunkan menjadi apa? Ya, menjadi 0. Sehingga turunan keempatnya 0. Oke, kayak gitu ya. Oke, sekarang dari soal nomor D, kalian harus ingat, ada 2 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, turunan dari koefisien adalah 0. Oke, turunan dari koefisien adalah 0. Contohnya, fx sama dengan 5, maka turunannya ya 0, karena 5 itu koefisien, tidak ada variabelnya. Turunan fx sama dengan min 26, turunannya berapa? Yaitu 0. Fx sama dengan 3, turunannya 0 juga ya. Gitu. Nah, yang kedua yang harus kita ingat, turunan dari variabel berpangkat 1 adalah koefisiennya sendiri. Kayak gimana contohnya? Fx sama dengan 5x. Nah, ini kan x-nya pangkat 1 nih. Berarti tidak usah hitung lagi, tidak usah kali-kali lagi. Pasti jawabannya adalah 5. Turunannya adalah 5, koefisiennya. Fx sama dengan min 26x. Berarti turunannya adalah min 26. Dan terakhir, fx sama dengan 3x, maka turunannya pasti 3. Begitu ya, harus kalian ingat. Itu nggak usah dihitung lagi. Oke, anak-anakku sekalian, rumus terakhir yang akan kita pelajari hari ini, rumus yang kedua adalah rumus perkalian, rumus turunan perkalian. Ada juga nanti rumus turunan pembagian, tapi itu nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, turunan perkalian tuh kayak bagaimana? Jika fx sama dengan ux dikalikan fx, titik itu kali ya, jangan pakai kali yang kayak x, tapi pakai titik aja. Jika fx sama dengan ux dikali vx, dengan ux dan vx adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan u aksen x dan v aksen x. Jadi turunannya ux adalah u aksen x, turunannya vx adalah v aksen x, maka berlaku, jadi turunannya adalah itu yang di dalam kotak itu. Ya, ini. Jadi, jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah u aksen x dikali vx tambah ux dikali v aksen x. Ya, kayak gimana sih? Kita langsung contohnya aja ya, supaya gampang. Carilah turunan fungsi dari fx sama dengan 2x tambah 3 dikalikan x pangkat 2 tambah 4x. Nah, ini kali. Kalau ada, jadi fx ini, kalian baca ini, perhatikan bahwa fungsi fx di atas merupakan perkalian dari dua buah fungsi, yaitu 2x tambah 3 dan x pangkat 2 tambah x. Sehingga apa? Sehingga ini adalah ux. Ya, dan yang di sebelah kanan itu adalah vx. Gitu. Jadi yang di depan kita namakan ux, yang di belakang sebelah kanannya kita namakan vx. Itu kalau di mereka berdua itu dikali ya. Kalau tambah kurang tidak boleh, tapi karena ini dalam kurung, berarti itu dikali. Nah, sekarang kalian perhatikan penjabarannya.
Kita misalkan UX sama dengan 2X tambah 3, ya, yang ini. UX ini yang di depan. Maka turunannya U aksen X. Aksen ya, aksen. U aksen X adalah, turunkan kayak tadi. 2X itu turunannya adalah 2, ya kan? Terus 3 ini kan koefisien, berarti turunannya adalah 0. Sehingga 2 ditambah 0 adalah 2. Gitu ya, carinya nggak usah pakai cara panjang kalau dia koefisien dan variabelnya pangkat 1. Nah, kalau yang Vx ini kan pangkat 2, berarti kita bikin kayak tadi. Dikalikan. Yang di depan itu kalau tidak ada angka 1 ya. Di sini, ini 1 ya. Jadi 1 kali 2, terus pangkatnya berkurang 1. 2 kurang 1, 1. Berarti ini. 1 kali 2, terus X pangkat 2 kurang 1. Lalu, yang ini 4X kan variabelnya pangkat 1, berarti turunannya adalah 4. Ya, seperti yang tadi sudah kita pelajari. Sehingga kita lanjutkan dikali 1 kali 2 kan 2. Terus 2 kurang, pangkatnya itu berkurang jadi 2X. Jadi 2X tambah 4. Itu jawabannya untuk yang V. Jadi V aksennya 2X tambah 4, U aksennya 2. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya ini, rumus V aksennya itu yang dalam kotak ini di atas. U aksen X dikalikan V ditambah U kali V aksen. Oke? Jadi U aksen dulu. U aksen tadi nilainya adalah adalah 2. Jadi U aksennya 2. Lalu U aksennya 2. Ini 2. Lalu V dikalikan V ya. V-nya mana? V ini. X pangkat 2 ditambah 4X. Ini. Lanjut, rumus yang berikut adalah U kali V aksen. U-nya adalah 2X tambah 3. Ini ya, 2X tambah 3. Terus V aksennya 2X tambah 4. Makanya di sini 2X tambah 4. Nah, kita tinggal kali. Masih ingat perkaliannya? Perkalian ini kita sudah pelajari di suku banyak di kelas 11. Semester terakhir ya. Jadi, kalinya kayak gimana ini? Ibu ada buat nih. Kayak gini. Semoga kalian masih ingat. Kalau sudah lupa, Ibu ingatkan sekarang. Caranya kayak gini. Jadi 2 dikalikan masuk. Ya, ini kali masuk begini. Dan yang sebelahnya dikalikan 4 kali kayak gitu. Oke. 2 dikalikan X pangkat 2. 2X pangkat 2. 2 dikalikan 4X, 8X. Kita lihat di samping. Ini ya. 2 dikalikan X pangkat 2, 2X pangkat 2. 2 dikalikan 4X menjadi 8X. Sekarang di sebelahnya. 2X dikalikan 2X menjadi 4X pangkat 2. Ini ya. Terus 2X dikalikan 4 menjadi 8X. 3 dikalikan 2X, 6X. 3 dikalikan 4, 12. Gitu. Selanjutnya kita tambah yang sejenis. Masih ingat kan yang sejenis? Yang sejenis berarti yang pangkatnya sama. Misalnya ini 2X pangkat 2 dengan 4X pangkat 2 menjadi 6X pangkat 2. Lalu apa lagi? Yang X, variabel X-nya pangkat 1 berarti 8X ditambah 8X ditambah 6X menjadi 22X. Nah, terakhir itu dia tidak punya teman, itu sendiri. 12, berarti tulis saja 12. Kayak gitu ya. Jadi, jawaban akhirnya adalah 6X pangkat 2 ditambah 22X ditambah 12. Itu adalah turunan dari fungsi kita, yaitu Fx sama dengan 2X tambah 3 dikalikan X pangkat 2 tambah 4X. Ya, anak-anakku sekalian, ini sudah kalian pelajari di kelas 11.
Ibu hanya mengulang. Tapi Ibu harap kalian mau mengingatnya kembali, mempelajarinya, kalian tulis di buku, kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu ada berikan 5 tugas ya. Ibu harap kalian kerjakan di rumah. 5 tugas ini, nomor yang paling terakhir itu tentang perkalian ya. Yang 1, 2, 3, 4 itu rumus dasarnya. Ibu harap kalian kerjakan. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya ke Ibu. Dan waktu kerjanya 24 jam. 24 jam dari sekarang. Gitu ya. Oke, selamat bekerja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.